Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Tris. Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat untuk bikin konten ya teman-teman ya. Oke, mungkin yang hadir di video ini atau yang sudah nonton video ini adalah orang-orang atau YouTuber pemula ya. Kalau toh misalkan nanti ada YouTuber senior yang hadir di sini, saya mohon maaf ya. Jadi di sini saya bukan menggurui, tapi saya mau berbagi pengalaman yang sudah saya alami selama di dunia YouTube ini. Jadi gini teman-teman ya, untuk kalian para YouTuber pemula, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah, kalau kalian membangun sebuah channel YouTube, maka kalian jangan berdasarkan katanya. Apa sih maksudnya bang? Kata si A, kalau di YouTube itu ngupload video nanti dapat penghasilan. Kata si B, nanti kalau misalkan viral, maka kamu juga akan digaji oleh YouTube. Nah, maka di benak kalian tentu pasti yang dikejar hanyalah penghasilan ya, atau keberhasilan. Cuman di situ kalian tidak akan pernah mengkoreksi bagaimana sih sebenarnya YouTube itu, apakah asal upload atau ada peraturannya di YouTube. Maka kalian itu tidak akan tahu seperti itu kalau misalkan kalian itu berdasarkan katanya. Hal yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Dan yang terakhir ya, harus memahami, karena ini nanti ada di puncak teman-teman ya, ada di puncak keberhasilan kalian. Harus memahami persyaratan monetisasi itu apa sebenarnya. Kalau misalkan kalian itu selama ini mendengar, oh persyaratan monetisasi itu adalah 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Itu bukan persyaratan monetisasi. Catatan ya, harus kalian benar-benar diingat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu sebenarnya adalah persyaratan kelayakan kalian untuk bisa menjadi partner YouTube. Karena YouTube itu sebenarnya seperti perusahaan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau melamar kerja di suatu perusahaan ya, persyaratannya apa saja? Yang pertama, kalian sudah punya ijazah minimal SMA gitu kan. Kemudian usia minimal 18 tahun. Nah, itu persyaratannya sudah lengkap misalkan kalian. Jadi kalian itu berhak atau layak untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Kemudian di dalam perusahaan itu apa ada aturan apa enggak? Gitu kan? Ada. Sama di dunia YouTube itu seperti itu teman-teman ya. Karena persyaratan monetisasi yang sebenarnya adalah yaitu kualitas dari video kalian apakah original atau tidak. Kalau misalkan video kalian itu tidak original, maka kalian tidak berhak untuk dimonetisasi. Kalau channel kalian itu di dalamnya ada pelanggaran hak komunitas ya, atau pelanggaran komunitas YouTube, maka kalian juga tidak akan diterima di situ. Jadi itu mungkin ya teman-teman ya, cukup jelas ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk kalian semuanya para YouTuber pemula. Dan itu sudah pernah saya alami teman-teman ya. Sudah pernah saya alami, bukan saya ditolak monetisasi, bukan. Saya itu benar-benar belajar teman-teman ya. Jadi dari orang-orang yang sudah berpengalaman, bagaimana sih untuk mendaftar monetisasi, syaratnya seperti apa, gitu kan? Jadi di situ ada penjelasan banyak, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau belajar, misalkan ada teman kalian yang sudah monetisasi, tetangga sebelah sudah punya channel YouTube yang monet, gitu kan? Silakan belajar, nggak masalah, teman-teman. Jangan ragu kalau misalkan kalian itu benar-benar mau terjun di dunia YouTube. Dan kalau misalkan kalian ingin berhasil di dunia itu. Nah, kalau misalkan kalian malu mau belajar terhadap teman kalian yang atau tetangga kalian yang sudah monetisasi di situ. Di YouTube itu kalau misalkan kalian buka di YouTube Studio ya. Makanya kemarin saya bilang ya, kalau kalian belum punya aplikasi YouTube Studio, maka kalian download ya. Karena YouTube Studio itu adalah alat pembantu kita untuk kontrol channel kita. Bagaimana sih perkembangan channel kita? Kalau misalkan kalian itu hanya punya aplikasi YouTube gitu kan, hanya bisa mengupload video, maka kalian tidak akan bisa cross-check channel kalian. Apakah sudah berkembang, apakah sudah ada pelanggaran, atau tidak gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya kalau kalian mau belajar, selain dari orang-orang yang sudah kalian kenal di luar YouTube, maka kalian di dalam YouTube juga bisa belajar. Agar kalian itu nanti tidak buang-buang tenaga, tidak buang-buang biaya, ya, tidak buang-buang waktu. Ya, kalau misalkan di sini yang masih baru bangun dari nol sih, ya fair-fair aja karena saya aman gitu kan, belum ngupload video tapi sudah dapat ilmu dari sini gitu kan. Nah, tapi kalau yang sudah ada di puncak ini perlu hati-hati teman-teman ya. Karena kalau kalian misalkan sudah ada di puncak kemudian
di dalam channel kalian itu ada pelanggaran, kemudian ada video yang tidak original, atau hasil karya oleh orang lain kalian upload, maka di situ nanti kalian akan kembali ke nol lagi, ya. Akan ditolak, no, kamu tidak layak untuk dimonetisasi, ya, oleh YouTube seperti itu. Maka kalian harus mengajukan banding gitu kan. Apakah ini benar-benar video kalian? Itu sebenarnya. Makanya itu benar-benar harus diperhatikan, terutama yang sudah ada di puncak keberhasilan. Ya, sekali lagi kalau misalkan yang masih baru mulai dari nol, nah jadi ini jadikan pelajaran untuk kalian. Ya. Enak kan kalau misalkan kalian sudah baru bangun channel, kemudian sudah dapat ilmu seperti ini, jadi tinggal kalian itu laksanakan, ya, praktekkan bagaimana caranya untuk bisa membangun channel YouTube yang benar, agar kalian itu nanti bisa mencapai keberhasilan yang sempurna. Karena banyak teman-teman ya, sudah ada sudah mencapai 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, daftar monetisasi langsung ditolak, deng ditolak gitu ya. Kemudian majukan banding, ditolak lagi, ditolak lagi, banding lagi, ya bolak-balik seperti itu. Makanya kalau kalian tidak ingin seperti itu, dari sekarang mumpung kalian belum daftar monetisasi, silahkan cross check channel kalian, perhatikan apakah sudah benar, apakah tidak ada pelanggaran, sudah bersih semuanya. Kalau sudah bersih, silahkan kalian mendaftar. Oke, hanya itu teman-teman ya. 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Ingat ya, yang pertama, jangan berdasarkan katanya. Yang kedua, harus banyak belajar dulu dari orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia YouTube. Kemudian yang ketiga, harus paham persyaratan monetisasi itu seperti apa. Jadi jangan beranggapan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu persyaratan monetisasi, bukan. Nah, sekali lagi saya katakan, itu bukan persyaratannya. Tapi persyaratannya adalah kualitas video kalian original atau tidak. Kemudian channel kalian bersih dari pelanggaran atau tidak. Nah, itu bisa masuk pada persyaratan monetisasi. Oke, terima kasih. Sekian dari Mas Tris. Semoga bermanfaat. Salam kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.